Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ya, adik-adik sekalian, pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik sekalian yang sudah selalu setia untuk belajar di mata pelajaran ini dari awal pada sampai hingga video tutorial kali ini. Nah, berikutnya juga Pak mau terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah mengirimkan tugas dengan setia membuat tugas dan mengirimkan tugas di email Pak. Nah, berikutnya Pak akan memberikan materi berikut masih mengenai dengan Excel, tapi ini lebih spesifikasi lagi ke jurusannya adik-adik, khususnya untuk adik-adik di bidang analis atau teknik laboratorium medik. Nah, kita review dulu. Kemarin Bapak guru memberikan tugas, Pak memberikan tugas tentang seperti yang ini ya, membuat kode, nama barang, jumlah barang, satuan, harga satuan, dan total. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat seperti ini. Nah, ini tugasnya adik-adik. Untuk video tutorial kali ini, Pak akan bahas tentang bagaimana membuat sebuah data pengelolaan darah pada PMI Ambon. Nah, sudah. Nah, kita buat pada sheet berikut. Langsung saja. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kita akan banyak menggunakan beberapa cara untuk membuat pertama bingkai juga. Terus kita akan memberikan rumus pada total ini. Terus pada jumlah rata-rata, varians, dan standar deviasi. Sebelumnya, Pak ingin jelaskan dulu di sini untuk kedepannya analisis kesehatan, khususnya bagi mereka yang ingin, bagi adik-adik yang langsung ingin bekerja, langsung untuk asisten analisis, contohnya ada seperti di rumah-rumah sakit, atau adik-adik yang mau melanjutkan studi ke jenjang sarjana. Nah, adik-adik harus tahu bahwa untuk analisis harus bisa memanfaatkan aritmatika secara menyeluruh, tapi tidak semua secara menyeluruh itu matematika dipakai dalam studi kesehatan, analisis, atau teknik laboratorium medik ini. Contoh, di dalam lab kita akan mengenal yang paling umum yaitu varians dan standar deviasi. Nah, dari pengertiannya yang sudah pakai di sini. Nah, di sini standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Jadi semakin besar jumlah deviasi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Sebaliknya, semakin rendah nilai deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Nah, sehingga standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Nah, kalau pengertian varians, yaitu rata-rata dari nilai tengah atau selisih kuadrat antara nilai individual dengan nilai tengahnya. Mungkin akan cukup membingungkan atau dia akan membuat adik-adik pusing juga, apalagi dengan pengertian seperti itu. Nah, supaya lebih mudah, langsung kita saja praktek supaya adik-adik paham apa itu nilai varians dan standar deviasi. Kalau untuk membuat dia dalam satu rumus yang manual, maka akan banyak sekali dia punya rumus. Nah, ini contoh pengelolaan rumus. Contoh saja,
untuk menghitung dia punya presentasi error untuk mendapatkan jumlah replikasi simulasi. Nah, ini pasti sangat membingungkan adik-adik. Nah, untuk itu, untuk memudahkannya, Pak akan memberikan rumus saja, supaya ketika adik-adik memberikan rumus, tidak perlu kita menghitung secara manual. Dia akan otomatis menghitung. Kemudian kita akan menggunakan autofill untuk satu rumus bisa di copy paste. Sebenarnya bukan di copy paste, tapi menggandakan sesuai dengan sel dan bisa memperbanyaklah. Tapi sesuai dengan sel yang kita tuju. Langsung saja kita praktekkan. Pak buat di sheet berikut. Nah, sediakan sheet kosong. Kemudian, Anda lihat, di sini kita akan ketik pengelolaan darah di PMI Ambon. Jangan lupa kita ketik sesuai dengan kolom mana saja yang ada di mau ketikan. Di sini Pak ambil di kolom D baris ke-6. Kalau buat adik-adik mau beda silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Pengelolaan data darah pada PMI Ambon. Kita lihat lagi. Pengelolaan darah. Sebenarnya pengelolaan data ya. Ini data darah di PMI Ambon. Oke, berikutnya ada nomor, ada rata-rata permintaan darah dan total. Sini ada nomor, ada rata-rata permintaan darah, kemudian total. Di sini total. Total. Nah, kita lihat lagi. Nah, dari di sini rata-rata, walaupun dia cuma hanya satu baris, tapi dia terdiri dari 1, 2, 3, 4 kolom. Sehingga kita akan buat dia seperti sama. Jadi satu baris 4 kolom. 1, 2, 3, 4 sampai di sini ya. Jadi di sini surat kita gunakan fasilitas merge cells. Kita lihat lagi. Iya. Berarti di sebelah sini adalah total. Nah, ada dilihat di bagian sini rata-rata, kata rata-rata di bagian atas permintaan darah. Cara membuat seperti ini gampang sekali adik-adik. Adik bisa klik satu kali, lalu adik-adik pilih yang ini. Pada ribbon alignment, ada tool namanya wrap text. Ketika adik-adik klik, lalu adik-adik kecilkan, nah dia akan seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi untuk memudahkan, supaya tidak terlalu ribet, nah seperti itu. Nah, adik-adik double klik sehingga kursornya berada pada antara kata rata-rata dan permintaan. Kemudian tekan tombol Alt pada keyboard. Nah, ada tekan tombol Alt pada keyboard, kemudian tekan Enter. Tekan tombol Alt, kemudian tekan Enter. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, tinggal dibesarkan. Nah, untuk judul dia di bagian dia rata tengah dan di bagian tengah-tengah sel.
buat saja langsung. Ada di sorot. Kemudian ya, di sini ada line center dan di sini line middle. Ya. Kalau sudah, jangan lupa kita kasih tebal. Nah, kemudian masukkan data yang ada di punya. Nah, Pak, copy paste saja data yang ada di sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini kita akan buat dia list daftar 1 sampai sekian. Nah, caranya gampang. Sudah ketik ke 1, lalu tinggal pakai fasilitas autofill. Pakai fasilitas autofill. Nah, klik di sini, kemudian digeser ke bawah seperti yang sudah Pak ajarkan. Kemudian pilih menu autofill option, kemudian pilih file series. Nah, oke. Kalau sudah, jangan lupa kita kasih rata tengah. Oke. Oke, berikutnya kita akan membuat di sini di bagian bawahnya jumlah rata-rata. Caranya ada di ketik jumlah rata-rata. Di bawahnya juga variance dan standar deviasi. Oke, kita sorot. Kita menggabungkan beberapa kolom menjadi baris dan beberapa baris menjadi kolom. Di sini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 5 kolom ya Dede. Akan gabungkan di dalam satu baris. Jadi 5 kolom, satu baris, 5 kolom. Seperti itu. Buat hal yang sama, buat kedua field atau isian ini. Isian tabel. Nah, berikut. Kalau sudah, kita akan membuat bingkainya. Caranya gampang. Ada di sorot. Data yang mau dibuat bingkai. Kemudian, pada keyboard ada ditekan Ctrl tambah 1 atau tanda seru ini. Ctrl tanda sama ya. Ctrl 1. Nah, maka akan muncul kotak dialog dari format cells. Ada pilih di bagian luar outline. Kita pilih yang agak tebal. Nah, ini kita klik di sini. Nah, maka dia muncul. Di bagian dalam kita pakai garis yang ini. Kita klik. Maka tepian dalam akan muncul. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kita sambung merge cells. Iya. Sudah? Jangan lupa ini dibuat bold. Tebal. Nah, berikut. Total didapat dari total nilai rata-rata permintaan. Nah, rumusnya kita menggunakan sum. Sama dengan sum. Ya, sum ini kalau sudah ada di double klik 2 kali. Sekali lagi ketik sum. Kalau sudah dapat
atau ketik sum. Kalau sudah dapat, double klik di rumusnya nih adik-adik, yang warna biru ini. Double klik 2 kali secara cepat. Kemudian dia muncul kayak gini. Ada sorot data yang ada di punya. Sudah. Ada, jangan lupa tutup kurung. Ada tekan enter. Kalau sudah, silakan ada digunakan fasilitas autofill seperti ini. Nah, lihat kursor besar ketika taruh di pojok kotak di bawah sel, maka kursornya akan berubah kecil. Klik tahan, geser ke bawah, drag and drop lepas. Nah, maka dia akan menghitung secara otomatis sesuai dengan sel. Ya, sudah. Berikutnya, kita akan menghitung rata-rata. Nah, rata-rata ini didapat dari jumlah rata-rata dari nilai total. Rata-rata rumusnya average. Kita langsung coba. Sama dengan ketik AV, kemudian cari yang average. Double klik. Oke. Kalau sudah, sorot semua data, kemudian tutup kurung, tekan enter. Seperti itu. Kemudian varian dengan rumus var. Ketik sama dengan, kemudian ketik var. Nah, di sini kita pakai yang var saja. Kemudian var dari total nilai ini. Oke, tutup kurung, enter. Ini variannya. Sedangkan standar deviasi, kita menggunakan rumus STARDEV. STDEV. Ya, kita pakai yang ini dia, STDEV. STDEV, sorot semua data, kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah jumlah nilai rata-rata, jumlah total rata-rata, jumlah varians, dan standar deviasi. Nah, mudah kan? Pak harap ada mampu mengolah data ini sebagus mungkin. Karena ada harus memahami cara penggunaan Excel ini dan bagaimana cara pengolahan data dalam bentuk banyak data angka yang banyak seperti ini. Nah, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa di akhir video ada tugas yang harus adik-adik kerjakan.